Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, tapi jangan lupa bagi teman-teman yang bertanya itu tolong subscribe dulu, karena saya selalu mengecek komentar-komentar itu dari komputer. Jadi kalau udah subscribe umumnya itu langsung masuk ke kolom komentar yang ada di komputer saya, karena saya masuk melalui login di akun saya yang ada di komputer ya, bukan dari handphone. Kalau dari handphone teman-teman lihat itu biasanya saya selalu capture, karena saya cari dulu pertanyaan yang masuk di kolom komentar di komputer, baru saya capturekan komentar yang ada di handphone saya ini ya. Oke, jadi dan bagi yang baru bergabung ya selamat datang ya bagi teman-teman yang bergabung di channel ini. Nah, lalu saya akan mulai langsung pertanyaan yang pertama ya. Nah, ini kebetulan pertanyaan masuk ke pertanyaan di Instagram ya. Nah, kalau bisa sih pertanyaan lebih bagus langsung ke akun YouTube saya, karena saya nggak ngecek 2 kali ya. Nah, mohon saran coach soal latihan anak saya, karena saya takut nanti nggak bisa tinggi karena keberatan dalam latihan renangnya. Ini saya cantumkan beberapa program latihannya: pemanasan 300 meter gaya kupu, drill gaya kaki bebas 200, drill tangan bebas 200, latihan utama 8x50 gaya bebas, 8x50 punggung, 8x50 dada, 8x50 kupu. Ini kadang bisa sampai 2 kali atau 3 kali. Terakhir kadang sprint 16x25 untuk setiap gaya. 16x25 untuk setiap gaya berarti kali 4, berarti 40 6 tambah 4 berarti hampir 64 kali Pak, 25 ya maksudnya ya. Apakah menu latihan di atas sudah terlalu over? Tapi kalau melihat anak saya masih tetap bisa tertawa riang setelah melakukan semua program tadi, tapi saya sangat khawatir dengan tumbuh kembang badannya, terutama tinggi badannya. Mungkin coach bisa bantu program latihan yang lebih cocok untuk anak KU 2017. Berarti kalau 2017 kan dia 6 tahun 7 tahun ya, sekarang udah 2024, ini udah bulan Mei ya. Nah, berarti lebih kurang di 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti anak umur 7 tahun ya Pak ya, berarti ya lebih kurang ya Pak. Kan 2017 ya, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya, anak umur 7 tahun. Nah, maaf kalau panjang dan lebar pertanyaan saya, terima kasih. Nah, kalau anak kelahiran 2017 kan baru umur 7 tahun. 7 tahun itu Bapak kasih program seperti ini ya, saya sih yakin nggak tahu ya, mungkin ini sih kayaknya kebanyakan ya Pak ya, karena Bapak kan 400 ya. Lalu drill pemanasan 300, drill kaki tangan 200 berarti 3, 2, 7, 700 tambah 1600 tambah 16x25 itu 1600 tambah 700 berarti 2300 tambah 16x25 itu lebih kurang 400, berarti 2300, 2700. Anak seumuran umur 7 tahun Bapak kasih 2700, itu latihan seminggu berapa kali? Kalau ini 4 kali ya latihannya dalam seminggu. Untuk latihannya seminggu 4 kali. 4 kali ya sebenarnya Pak, kalau Bapak bisa sih nggak usah terlalu banyak di berenangnya ya. Kakinya Bapak perlu banyakin ini ya. Sebenarnya program sih udah oke ya, 2500, 2500 itu sih udah oke ya. Tapi kakinya dibanyakin. Misalnya nih Bapak masukin pertama itu pemanasan itu 500 ya. Jadi Bapak kasih porsinya itu pemanasannya ya. 500 itu Bapak untuk minggu pertama katakan 5x100 ya, itu minggu pertama itu gaya bebas pemanasan. Minggu kedua Bapak ganti ke gaya punggung
bebas punggung, bebas punggung. Minggu ketiga Bapak ganti jadi bebas kupu, bebas kupu. Minggu keempat Bapak ganti jadi bebas dada, bebas dada. Nah, setelah itu Bapak kasih kaki, karena kaki adalah yang paling dasar dan harus diperkuat. Nah, kalau dia masih bisa ketawa-ketawa berarti dia masih kuat ya kan. Nah, kita kasih 8 kali 100 kaki gaya bebas minggu pertama. Minggu kedua latih gaya kaki gaya punggung. Minggu ketiga latih kaki gaya kupu. Minggu keempat latih kaki gaya dada. Nah, setelah itu Bapak kasih 8 kali 50 drill. Karena drill ini kan bukan hanya satu Pak, dia ada banyak drillnya, rangkaian drillnya, terutama untuk bebas, kupu, punggung, dada. Itu empat-empatnya juga punya masing-masing drill yang spesifik dan drill dasar. Nah, kalau anak umur 7 tahun cukup berikan yang namanya adalah drill dasar atau basic movement. Gerakan dasar kupu, gerakan dasar punggung, gerakan dasar dada, gerakan dasar yang gaya bebas ya. Nah, kalau untuk setnya adalah 8 kali 50. Itu minggu pertama bebas, drill bebas. Minggu kedua drill punggung. Minggu ketiga drill kupu. Minggu keempat drill dada. 8 kali 25 itu boleh diulang 2 ronde. Jadi drillnya kan ada 2 biasanya itu ya. Drill A, drill 1, drill 2. Nah, matangkan di situ dan perbaiki stroke-nya di situ ya. Nah, lalu habis itu kalau untuk sprint cukup sih sebenarnya 8 kali 25 ya. Kita kembali 1 kupu, 1 punggung, 1 dada, 1 bebas. Jadi 8 kali 25 itu jadi masing-masing gaya dapat 2 kali ya. Mungkin itu sih yang menurut saya kalau boleh dikoreksi ya. Untuk tumbuh kembang seminggu itu latihan 4 kali. Saya rasa kalau untuk umur 7 tahun cukup sih 2 kali ya. Seminggu ya sekali, 2 kali gitu ya. Nah, makanya apakah Bapak sudah pernah nonton video saya yang di tahun-tahun lalu ataupun berapa kali latihan dalam 1 minggu. Nah, itu penting ya Pak. Kalau udah umur 11 tahun ya putri kalau udah 11 tahun itu boleh latihan 6 kali seminggu ya. Tapi kalau putra 13 tahun itu 6 kali seminggu. Nah, itu kayak apa sih namanya, aturan-aturannya lah ya, rambu-rambunya yang kayak misalnya kalau di lampu merah itu nggak boleh dijalanin, nggak boleh jalan mobil, lampu merah harus berhenti. Nah, lalu lampu hijau jalan. Nah, itu sama halnya dengan di rambu-rambu di jangka panjang ini. Kalau misalnya umur 13 tahun dia sudah untuk lampu hijau udah boleh 6 kali latihan dalam 1 minggu gitu, kira-kira gitu ya. Nah, dan berikutnya kalau anak umur 13 tahun 12 tahun itu 5 kali, 11 tahun itu 4 kali dalam 1 minggu. Putra ya 11 tahun cukup latihan 4 kali dalam 1 minggu. Baru habis itu turun 10 tahun ke bawah, 10 tahun 8, 10, 9 itu boleh lebih kurang ya 3 kali lah ya, 3-4 kali. Nah, 8, 7, 6 itu lebih kurang 1 kali, 2 kali ya. Ya paling banyak pun kalau umur 8 tahun 3 kali latihan, paling banyak sudah itu ya dalam seminggu ya. Karena umur 8 tahun Bapak juga mau jadikan anak ini apa gitu loh. 7 tahun Bapak mau jadikan anak ini apa gitu loh. Makanya harus dipikirin jangka panjang. Kalau umur 7 tahun, 8 tahun itu cukup latihan ya seminggu 2 kali lah ya. Seminggu 2 kali, paling pun banyak kalau dia mau ya 3 kali. Tapi 2 kali sudah cukup ya. Tapi 2 kalinya itu benar-benar diisi dengan drill dan teknik yang benar ya. Oke, itu ya. Lalu pertanyaan yang kedua. Ya. Halo coach, mau tanya kembali apa perbedaan A1, A2, A3, AN1, AN2, AN3 dan VO2. Terima kasih. Nah, yang pertama adalah aerobik 1. Aerobik 1 adalah nadi paling dasar 130. Jadi kalau Bapak ngerjain apapun itu, mau kick, mau pull, mau swim, nadi 130 itu adalah aerobik 1 setnya. Lalu aerobik 2, misalnya aerobik 2 adalah nadi di 140 ke 140 ke 155 lah ya, lebih kurang 100
60 itu masih masuk ke aerobik 2. Aerobik 3 adalah 155 ke 175 atau lebih kurang di 160 sampai ke 170. Kalau ambil nadi lebih kurang 16-17. Itu aerobik 3. Nah, aerobik 2 itu lebih kurang di 140 150 ya. Kalau aerobik 1 itu di 130, paling maksimal di 140 aerobik 1 ya. Karena range-nya itu Pak, namanya kalau di energy system, kalau di penataran ya. Nah, lalu anaerobik 1, sebelum masuk anaerobik 1 di tengah-tengah aerobik 3 itu ada VO2 max dulu. Itu yang sering disebut threshold, itu juga sering disebut lactate production, lactate tolerance ya. Itu di situ semua ya. Lactate tolerance mungkin udah masuk ke VO2 ke anaerobik 1 ya. Jadi VO2 juga harus lebih kurang di nadi 175 sampai 195 ya. VO2. Nah, setelah VO2 195, anaerobik 1 195 ke progress sampai ke 210. Nah, anaerobik 2 itu adalah 210 ke 220 atau di atasnya lagi. Kalau 23 adalah nadinya udah terlalu tinggi tuh kalau nadi ya. Oke, jadi sebelum Bapak memahami apa itu namanya aerobik 1 2 3 aerobik 1 2 3, anaerobik 1 2 3, Bapak harus pahami dulu yang namanya nadi ya. Jadi berdasarkan nadi ya. Nah, itu adalah zona Pak, zona latihan energi sistemnya. Jadi zona-zonanya. Nah, itu ya lebih kurang ya perbedaannya ya. Perbedaannya adalah zonanya. Oke, pertanyaan yang ketiga ya. Nah, ini ada pertanyaan yang ketinggalan ya. Jujur aja ini ada pertanyaan ketinggalan saya 2 minggu lalu kalau nggak salah. Nah, makanya teman-teman harus subscribe dulu supaya pertanyaannya itu benar langsung keluar gitu loh ya. Nah, coach, untuk pemula diajarkan gaya punggung lebih mudah atau sulit ya? Kalau untuk pemula saya sarankan boleh umur katakanlah 7 tahun lah ya, 7 tahun 8 tahun lah ya katakan. Nah, mereka sudah boleh belajar gaya punggung. Dan kalau pemula diajarkan gaya punggung itu tidak sulit sih sebenarnya ya, karena kan tapi minimal teman-teman sudah kenalkan dulu gaya bebas. Jadi kalau gaya bebas kan begini, kalau gaya punggung kan terbaliknya gitu ya. Nah, kalau sudah bisa gaya bebas, umumnya dia gaya punggung tinggal terbaliknya saja. Nah, bedanya adalah hadap ke atas dan nafas kepala sudah nggak dibawa lagi gitu loh ya. Punggung kendala utamanya adalah sering kalau kita ngajarin pemula adalah air mau masuk ke hidung, itu sih ya. Tapi yang lain sih aman ya harusnya ya. Oke, lebih mudah atau sulit ya? Kalau mudah sulit sih sebenarnya tergantung pemahaman anak ini paham atau tidak gitu loh ya. Seharusnya sih tidak sulit ya menurut saya ya, menurut saya. Nah, asal kita ngerjain sama ngelatihnya ke anak-anak, penjelasannya jelas saja ya. Nah, pertanyaannya keempat, coach, latihan fisik untuk setiap KU gunanya mendukung prestasi atlet renang seperti apa ya? Terima kasih. Nah, di sini juga sudah saya jawab ya teman-teman. Nah, bagi ada yang teman-teman yang bertanya latihan darat untuk KU1, KU2, KU3, KU4 dan KU5 itu sudah ada di bawah deskripsi. Setiap kali saya menjelaskan, saya terbitkan video ya, saya luncurkan video saya tayangkan video itu selalu di deskripsi sudah ada yang namanya video-video yang sudah saya pernah buat sebelumnya. Nah, itu boleh ditonton ya, mau itu latihan fisik, mau itu program latihan aerobic speed race pace 3-day cycle ya, itu bisa diklik dan ditonton lagi kembali. Kalau ada pertanyaan ya boleh ditanya kembali ya. Nah, itu lebih kurang ya.
pertanyaan kelima ya ini ya. Bukan pertanyaan kelima sih, ini sebenarnya ada yang hadir nih. Raja Pola hadir. Terima kasih infonya. Izin Raja Pola di mana ya? Apakah di kepulauan ataukah di pulau mana atau pulau mana ya? Nah, kalau bisa ya kasih informasinya, misalnya kayak dari Sulawesi misalnya, atau dari Papua, atau dari mana ya. Nah, berikut sama salam ya buat teman-teman yang ada di Raja Pola ya. Nah, lalu Kalimantan Selatan ada Tabalong hadir. Tabalong Kalimantan Selatan ya. Ya, salam buat teman-teman yang ada di Tabalong ya. Kabupaten apa kota itu ya. Lalu habis itu Kalimantan Selatan itu provinsinya ya. Salam buat teman-teman yang ada di Kalsel. Lalu berikutnya adalah 25 meter dengan bantuan 25 meter dengan bantuan stretch cord atau long belt ya. Nah, fungsinya untuk apa ya coach? Kalau ada bantuan tarikan untuk long belt itu, jadi kan gini, kalau anak-anak speed set itu kan kadang mereka anak-anak nggak feeling dia punya sprint apakah sudah cepat atau tidak. Nah, sekarang kita bantu dengan tarikan long belt itu, stretch cord itu ya. Kita tarik lebih kurang di 25 meter kolamnya. Lalu habis itu kita minta mereka aba-aba ready go, lompat. Lalu kita tarik, kita bantu mereka. Ketika mereka sprint kita bantu. Nah, itu tujuannya supaya mereka bisa ngerasain feeling ototnya itu harus seperti apa, tangannya gerakannya harus seperti apa, kepalanya harus seperti apa, dan mereka bisa ngerasain yang namanya kecepatan itu gitu ya. Karena kan kita bantu tarik pakai cord itu, pakai tali katrol itu ya. Oke, pertanyaan yang ke-8 ya ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini pertanyaannya sebenarnya ada lebih dari 10 pertanyaan, cuman kemarin saya pilih dan maksudnya sisanya saya belum jawab. Karena apa? Saya waktunya takutnya nggak masuk, dan 26 menit itu kadang saya mau jawab pertanyaan yang terakhir itu agak buru-buru. Jadi sekarang saya coba untuk limit, saya untuk batasin ya, lebih kurang itu 10 pertanyaan saya potong ya, 10 pertanyaan saya sisain untuk minggu depan. Karena apa? Saya nggak mau juga pertanyaan terlalu buru-buru, akhirnya di satu video itu terlalu neken banget ya, semuanya harus dijawab. Karena itu waktu itu pertanyaan 16 pertanyaan semua dijawab gitu ya. Jadinya pertanyaan terakhir jadi buru-buru banget ya. Di sini ada, saya minta komentar untuk orang tua yang berenang master ya. Nah, ini bagi teman-teman yang berenang master swim itu boleh ya. Terakhir ini karena kita ada giatkan orang tua untuk berenang. Jadi kita mau coba berikan orang tua kebebasan untuk berenang ya, latihan dengan anak-anaknya ya. Mohon maaf sebelumnya, kayuhan tangan terlalu lebar, kepala kurang menunduk, dan pundak belum terlihat didorong ke depan, serta kayuhan kaki juga terlalu lebar. Maaf bila saya lancang, soalnya disuruh komen sih. Ya memang saya mau minta komentar ya sebenarnya ya, karena kan ini untuk orang tua ya, bagi yang sudah berumur ya, untuk lanjut usia ya. Kebetulan kita buat ada sedikit perlombaan renang ya, kayak di dalam internal saja itu ada 30 tahun sampai 39 tahun untuk master swim ya. Lalu 40 sampai ke 49 tahun, 50 ke atas ya. Nah, nanti kalau sudah mulai agak rame ya kita coba tambahin ya. Nah, jadi benar ya itu ya, ada beberapa yang memang namanya orang tua ini kan baru mulai ya latihan ya. Jadi ya tentu teknik, lalu habis itu posisi badan, lalu beberapa kayak kakinya, tangannya itu mungkin belum sempurna ya, kepalanya ya. Nah, wajar karena kan baru mulai digiatkan ya. Nah, orang tua ini pun sebelumnya kan
sembari nungguin anaknya berenang. Jadi kita kasih kesempatan orang tua untuk berenang sendiri gitu ya. Oke. Jadi bagi yang master swim itu tolong ya boleh komentar juga ya, kegiatannya apa ya, programnya apa ya, itu silakan ya. Kita coba untuk sedikit bahas lah ya untuk master swimnya, perlombaannya ya, lalu teknik juga boleh ya. Oke. Karena master swim kan lebih ke orang tua yang mau olahraga ya, sebenarnya lebih ke kesehatan dan tidak melulu juara ya, pertemanan juga penting kan gitu ya. Di sini. Oke, di sini ada yang bertanya ya. Nah, ini pertanyaan menurut saya sih cukup bagus ya. Halo coach, izin bertanya dan minta saran ya. Saya seorang pelatih renang privat dengan maksimal 4 anak per sesi. Saya punya kendala dengan pengajaran ketika ada anak start latihannya berbeda, yang tentu saja kemampuannya berbeda. Bagaimana ya coach tipsnya yang paling efektif untuk mengatasi hal tersebut? Apakah lebih baik dibedakan kelasnya? Nah, nih ya, kalau privatean itu kan ya umumnya pelatih yang ngelatih private ya, ngelatih 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak ya. Ada juga yang lebih dari 4 anak ya. Nah, ataupun satu grup misalnya 6 anak misalnya ya. Nah, umumnya kalau beda kemampuan dan katakanlah kita 4 orang ya, 3 orang ini udah mulai, 1 orang baru mau gabung, ya itu pasti beda kemampuan. Nah, tapi kita cara ngatasinnya gimana? Kan itu kalau ketika kita ngelatih latihan dasar kan kita harus ngelatih kaki gaya bebas. Nah, itu beberapa saat memang kita harus pegang langsung kakinya. Tetapi ketika saat dia nggak ada, kita menggunakan namanya alat bantu. Alat bantu ini kan banyak tuh, ada stick, ada board. Nah, ketika mereka berhenti, kita kan harus ngelatih yang 3 anak ini. Nah, kalau perbandingan 3-1, kita minta yang 1 anak ini ngikutin ke anak yang 3 ini, tapi dia ngerjakannya kaki gaya bebas gitu loh. Nah, umumnya anak-anak yang baru mulai belajar berenang, mereka harus lebih banyak ngerasain yang namanya gaya bebas, kaki gaya bebas. Supaya apa? Mereka terbiasa lebih kuat daripada mereka berhenti 3 orang tambah 1 orang ini berhenti mulu, asik mau nungguin yang 1 orang, 3 orang ini. Jadi pasti berbeda kemampuannya ya. Jangankan bapak saya sendiri ketika megang 4 anak, kalau ada 2 anak mulai duluan, 2 anak mulai berbeda, itu saja sudah timpang gitu loh. Nah, pasti kalau itu. Nah, cuman mengatasinya adalah kita giatkan anak-anak untuk tendang kaki gaya bebas, ngikutin program kita gitu loh. Jadi kalau mereka capek kita kasih istirahat, tapi kalau mereka lagi kosong, mereka lagi bisa ngikutin, ya mereka ngikutin dengan menggunakan kaki. Tapi kalau mereka takut tenggelam, nah ini yang mungkin teman-teman selalu jadi kendala. Kita pasangkan yang namanya stick di bawah ketek itu. Nah, stick itu kan ada yang bertulang, ada yang nggak bertulang. Itu di Ace Hardware banyak banget kalau itu ya. Nah, lalu teman-teman bisa ikatkan ke bagian dada anak-anak ya, ataupun teman-teman bisa taruh 2. Nah, itu udah ngapung sekali dan anak-anak nggak mungkin tenggelam lagi ya. Jadi itu sih salah satu cara biasanya gimana saya ngatasin anak-anak yang berenang, misalnya satu yang beda kemampuan dan kecil. Kadang ada yang malah kecil, ada yang umur 6 tahun, ada yang mungkin umur 5 tahun. Tapi saya umumnya saya pakai itu stick ya, untuk ngikat kembali anak-anak supaya mereka bisa ikut jalan ya, dengan satu board biasanya. Jadi dia pegang board dengan pakai stick dan kakinya tendang ya. Jadi kita waktunya satu nggak habis, kedua anak-anak ini melatih mereka sendiri gitu ya. Nah, itu ya. Apakah lebih baik dibedakan kelasnya? Kalau ada satu grup lagi, katakan 3 anak, ataupun memang ada satu grup lagi yang seumuran, ya boleh dibedakan kelasnya. Kalau saya umumnya saya kasih tahu dulu ke orang tua, bahasan ini beda kemampuan.
Jadi mungkin akan sedikit terganggu di 3 anak ini. Tapi umumnya saya coba ngambil biasanya 3 minggu atau 2 minggu itu paling pelan anak ini sudah harus bisa tendang kaki gaya bebas. Sehingga dia bisa ngikutin yang satu ini bisa ngikutin 3 ini gitu loh ya. Nah, kalau misalnya sampai ada satu grup yang lain ada 2 anak, ya udah yang satu anak ini yang bisa digabungkan ke kemampuannya yang baru mulai itu ya digabung ke grup yang satu yang sebelumnya gitu loh ya. Nah, jadi teman-teman paham ya, ini tiga anak satu grup, 3 anak grup berikutnya. Lihat kesempatan yang mana yang ada gitu loh ya. Karena kan saya tidak tahu situasinya seperti apa ya. Nah, pertanyaan terakhir. Tips berenang percaya diri di pertandingan, pengalaman coach. Nah, iya benar, kalau percaya diri, yakin, dan mental itu adalah hal utama di perlombaan. Jadi kalau tidak ada mental, tidak yakin, tidak percaya diri, itu pasti tidak bisa ya. Oke, itu aja video kali ini. Pertanyaan berikut saya akan jawab di video-video berikutnya. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.